Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Palupiyunantika dari Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, alhamdulillah sehat semuanya. Udah siap kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, kalau udah siap, Ibu akan menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari di hari ini. Hari ini kita akan masuk dalam KD 4.2, yaitu menyajikan temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi, siapa di sini yang masih ingat apa itu arti dari pembangunan ekonomi? Jadi, pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita diiringi dengan perubahan struktur ekonomi. Ada yang tahu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi lebih kepada kuantitatif dan pembangunan ekonomi lebih ke kualitatif. Mengapa begitu? Karena pertumbuhan ekonomi lebih melihat dari sisi nilainya. Lalu, pembangunan ekonomi lebih kepada perubahannya. Jadi bisa dipahami ya, kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya melihat dari nilai pendapatannya meningkat atau tidak. Tapi kalau pembangunan ekonomi, kita bukan hanya melihat dari nilainya saja, tapi kita juga melihat dari perubahan strukturnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran masalah-masalah pembangunan ekonomi. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap?
Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Nah, dari video tersebut ada yang tahu permasalahan apa saja yang ada di negara berkembang? Ya, permasalahan di negara berkembang yang pertama adanya kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga jumlah penduduk yang tinggi, yang keempat adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, kemiskinan merupakan sebuah kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Apa aja itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, selanjutnya pengangguran. Mengapa terjadi pengangguran? Karena ini biasanya terjadi akibat jumlah dari angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja yang mengakibatkan adanya pengangguran. Nah, yang ketiga yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Mengapa jumlah penduduk yang tinggi bisa menyebabkan permasalahan? Karena terlalu banyaknya jumlah penduduk yang tinggi akibatkan alokasi dana menjadi berpindah, yang seharusnya untuk alokasi pembangunan bisa menjadi alokasi dana untuk mereka yang kurang mampu. Selanjutnya, ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya ini terjadi akibat adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa, yang mengakibatkan adanya ketimpangan dan menjadikan jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Dilihat dari ciri-ciri negara berkembang seperti berikut ini. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, adalah kewajiban saya dan pemerintah yang saya pimpin untuk memastikan ekonomi, investasi, dan bisnis terus tumbuh di Indonesia. Ada yang tahu apa makna dari perkataan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Nah, makna dari perkataan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah bukan hanya kewajiban dari pemerintah saja untuk pembangunan ekonomi, tapi pembangunan ekonomi merupakan kewajiban kita semua, masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih kondisi laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat kita lihat dari sumber daya alamnya. Sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah. Contohnya, hutan, flora, fauna, lingkungannya asri, dan lain-lain. Jumlah penduduk di Indonesia juga banyak. Tapi, mengapa produktivitasnya rendah? Ada yang tahu? Ini dikarenakan sumber daya manusia kita rendah dan kurang berkualitas. Mengapa? Karena kita bisa lihat banyak sekali anak yang masih putus sekolah. Padahal pemerintah sudah menerapkan minimal sekolah sampai jenjang SMA. Dan masih banyak sekali anak kecil yang mengamen. Ini merupakan contoh bibit SDM yang tidak berkualitas. Makanya, buat kalian yang bisa sekolah, kalian harus pandai-pandai bersyukur masih bisa menikmati jenjang pendidikan. Dengan SDM rendah, dapat menjadi celah untuk negara lain mengambil peluang mengelola SDA dalam negeri, menjadikan tuan rumah sebagai pekerja, bukan pemimpin. Contoh, perusahaan Chevron, milik Amerika Serikat. Di sana, mereka dapat memproduksi minyak terbanyak serta berkualitas. Nah, PT ini berada di Pulau Sumatera, Rokan, Siak, dan Papua. Sangat disayangkan bukan bahwa harus melihat sumber daya alam kita dikelola oleh negara lain, bukan negara sendiri. Sehingga lebih banyak memicu pengangguran dan kemiskinan. Mengapa begitu? Bukannya membuka lapangan pekerjaan.
Coba bayangin deh, pendapatan, pemimpin, dan pekerja lebih banyak siapa? Lebih untung yang mana? Jadi sebisa mungkin mampu untuk mengelola sumber daya sendiri supaya kita juga bisa berpendapatan lebih baik daripada yang lain. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Coba sebutkan contoh kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, yaitu adanya kebijakan minimal bersekolah SMA. Yang kedua, adanya beasiswa. Yang ketiga, di era pandemi seperti ini, diadakan bantuan kuota bagi mereka siswa-siswa yang masih belajar. Yang kedua, memperbaiki mutu kesehatan. Di sini pemerintah memiliki kebijakan untuk meningkatkan mutu kesehatan agar masyarakat memiliki hak yang sama, yaitu hak sehat. Yaitu adanya program Jamkesmas, adanya program Indonesia Sehat. Nah, yang ketiga adanya sosialisasi dan distribusi pertanian. Mengapa sih perlu adanya sosialisasi dan distribusi pertanian? Karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih bekerja sebagai petani. Apalagi kita merupakan negara agraris, di mana sebagian wilayahnya adalah pertanian. Nah, yang keempat, adanya pemberian keterampilan kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat bisa berkembang dengan sendirinya, misalkan membuat UMKM. Nah, yang terakhir yaitu pemberian pinjaman dana untuk kegiatan UMKM. Mengapa diperlukan pemberian dana untuk pelaku UMKM? Karena tanpa adanya modal, tidak mungkin kegiatan UMKM akan bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Visi dan misi pembangunan ekonomi tahun 2005 sampai 2025 adalah yang pertama, visi dari pembangunan ekonomi nasional adalah Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, untuk misinya, yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Nah, yang selanjutnya, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis, berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, mewujudkan Indonesia asri, lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang terakhir, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Nah, dapat kita simpulkan bahwa visi dan misi pembangunan nasional di Indonesia berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 45. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan jangka menengah dari tahun 2005 sampai 2025. Nah, perencanaan pembangunan ini selalu berganti-ganti setiap 5 tahun sekali. Mengapa 5 tahun sekali? Karena pemerintahan presiden itu selalu memiliki prokernya, dan setiap pergantian presiden itu ada 5 tahun sekali. Nah, mari kita bahas RPJM yang pertama tahun 2005 sampai 2009. Dalam RPJM ini, pemerintah menata ulang kembali perekonomian di Indonesia yang di tahun sebelumnya nih Indonesia pernah mengalami inflasi. Nah, yang selanjutnya RPJM yang kedua yaitu tahun 2010 sampai 2014. Di RPJM kedua ini mereka melakukan pemantapan pembangunan ekonomi yang berfokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena di tahun 2010 teknologi sudah mulai masuk ke Indonesia dan mulainya booming
teknologi di Indonesia. Ada yang tahu handphone pertama yang booming di Indonesia? Ya, Nokia. Oke, yang selanjutnya RPJM yang ketiga, yaitu tahun 2015 sampai 2019. Setelah ditata ulang, dimantapkan. Nah, di RPJM ini mereka melakukan penyempurnaan, di mana meningkatkan SDM yang lebih berkualitas dan memanfaatkan teknologi dengan baik untuk dapat berdaya saing dengan negara-negara lain. Nah, jadi perbedaan dari RPJM kedua dan RPJM ketiga adalah di daya saingnya. Kalau di RPJM ketiga hanya berfokuskan kepada SDM dan iptek, tapi kalau di RPJM yang ketiga berfokuskan dengan SDM dan iptek untuk bisa berdaya saing. Nah, selanjutnya RPJM yang keempat di tahun 2020 sampai 2025. Ini merupakan tahun kita, di mana kita hari ini berada di tahun 2021. Nah, setelah ditata ulang, dimantapkan, disempurnakan, di RPJM ini mulailah adanya pelaksanaan, di mana penerapan dari RPJM 1, 2, dan 3 diterapkan di RPJM keempat. Di RPJM ini, sumber daya manusia harus bisa menciptakan inovasi dan produk yang berkualitas supaya bisa berdaya saing dengan negara lain. Mengapa sih kita perlu menjadi negara yang bisa berdaya saing? Kalau kita tidak bisa berdaya saing dengan negara lain, kita akan termasuk dalam negara tertinggal. Kan kita tidak mau negara kita menjadi bagian dari negara tertinggal. Jadi kita harus bisa membangun pembangunan ekonomi dengan baik. Salah satunya seperti kalian ini sedang belajar untuk mencari ilmu yang nantinya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara itu berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan per kapita di setiap negara. Semakin baik pendapatan per kapita di suatu negara, pertumbuhan ekonominya juga semakin baik. Dan semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka pembangunan ekonomi juga semakin baik. Dapat dipahami kan semuanya? Baik, jika sudah paham semuanya, Ibu akan tutup pertemuan kali ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Put your hand, put your hand.